Oke. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda sekalian, selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya hari ini menyempatkan untuk mengikuti pembelajaran IPAS. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong KM atau seksi kerohanian untuk memimpin doa ya. Silahkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anjani sudah berkenan untuk memimpin doa ya. Nah, Ananda sekalian, hari ini sebetulnya kita meeting kalau misalnya sinkronus atau tatap maya itu berarti meeting yang keempat ya. Keempat atau kelima lah ya. Intinya dari sekarang itu hari ini sebetulnya pertemuan ke-10. Jadi tidak setiap pertemuan atau pembelajaran IPAS itu kita tatap maya ya. Nah, Ibu ingin kita ada beberapa informasi yang ingin Ibu sampaikan sebetulnya. Ibu mohon izin untuk share screen ya. Oke. Baik. Ya, oke. Ya. Nah, jadi kemarin nih kalian kan kelas 10 AKL 2 ya. Kita cek dulu. Nah, terima kasih yang on cam ya. Di sini ada Ardea dan Syifa. Oke, kita akan cek nih ya 10 AKL 2 gimana sih reportnya atau laporannya ya di sini. Yang pertama adalah dari kelompok 5 nih, Rifa, Rizka, Salsa, Said sama Sidik. Oke, jadi kelompok ini sudah mengerjakan tugas pembuatan POC, lalu proses pembuatannya kami mengumpulkan kulit pisang ya, jadi oke, ditambah dengan cuka, lalu ditutup 48 jam sampai POC siap digunakan. Kerjasama kelompoknya bagus ya. Lalu juga di sini perasaan kami senang karena kami bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Oke, alhamdulillah, dan link YouTube-nya sudah dimasukkan di sini. Nah, Ibu sudah memberikan komentar. Ini kelompok 5 ya, Ibu catat dulu. Sepertinya Ibu harus catat. Oke. Nah, ini kelompok 5. Lalu selanjutnya adalah kelompok 2 ya. Alis, Alisa, Amelia, Anindya, Anjani sama Ardea. Oke, membuat POC ya dengan berbahan dasar di sini. Oke. Tapi prosesnya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala ya. Nah, semua kelompok berkontribusi, perasaannya sangat seru sekaligus menyenangkan dan memberikan pengalaman baru ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, videonya sudah ya. Nih, videonya sudah dimasukkan. Kelompok 2 ya tadi ya. Kelompok 1, Ibu, maaf. Oh ya? Wait. Apa Ibu, maaf. Oh, kelompok 1. Ini bisa oh oke. Oh, 10 AKL 2 kelompok 1. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok 4. Kelompok 4.
Oke, kelompok 4 adalah, nah kelompok 4 juga alhamdulillah ya tidak ada kendala. Kelompok 4 ini pakai E4, Nabila, Nadine, Neng Pipit, Niera, Rahma, sama Rena. Oke, lalu perasaannya sangat senang karena bisa bertemu secara langsung. Kami juga lebih akrab walaupun hanya bertemu 1 kali. Kami juga senang karena bisa membuat pupuk organik cair bersama-sama ya. Nah, ini link kelompok 4-nya alhamdulillah sudah dimasukkan. Lalu kelompok 2, Ibu catat dulu kelompok 2. Oke, karena Ibu baru hari ini akan menilai YouTube ya. Dwi, Ayu, Bintang, Sisilia, Desi, sama Fandi ya. Jadi kerja kelompok sangat baik karena sebelumnya kami telah melakukan revisi kekurangan kelompok kami dalam pembuatan POC. Lalu juga POC masih tahap fermentasi dan baru siap digunakan apabila masa fermentasi POC selesai, sekitar kurang lebih 1 minggu. Masa pembelajaran cukup baik dan seru karena hal yang kita tidak tahu menjadi tahu, terutama cara memanfaatkan limbah rumah tangga ya. Oke, dan linknya juga sudah. Lalu POC kelompok 6. Sipa, Sri Lestari, Syifa, Yulia, Yuniarti ya. Oke. Dengan menggunakan E4 ya, lalu cucian air beras. Oke, dan di sini perasaan kami sangat senang karena bisa menyelesaikan tugas kelompok ini dengan bekerja sama secara langsung dengan baik. Lalu masukan untuk pembelajaran IPA, semoga kedepannya pembelajaran IPA tetap seru dan menyenangkan, apalagi dengan adanya tugas kelompok kami dapat bekerja sama secara langsung, alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Hilda, Jacqueline, Laura, Meisha, sama Fikri ya. Pakai EM4, gula, air cucian beras ya di sana, lalu tidak ada kendala alhamdulillah. Semuanya seimbang, tidak ada yang paling banyak. Nah, anggota yang bernama Fikri, nih Fikri, ada Fikri di sini. Tidak sama sekali ikut serta dalam pengerjaan proyek nih Fikri. Kenapa Fikri ya? Ada nggak Fikri di sini? Lalu menyenangkan karena kami menjadi tahu cara membuat POC dari limbah yang sering dibuang ya, dan alhamdulillah juga sudah beres. Oke, semuanya tepuk tangan dulu untuk kelas 10 AKL 2. Jadi semua videonya udah beres. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Oke, nah ini dari hasilnya nanti Ibu akan masukkan ke nilai. Nah, ke sini. Bentar ya. Oke. Nah, Ananda ini bisa dilihat ya, presensi kalian sama penilaian semuanya ada di sini. Jadi nanti akan ditambahkan dengan nilai YouTube ya. YouTube akan Ibu cek, lalu juga ditambahkan dengan dari kalian yang mengumpulkan desain POC, itu juga akan ditambahkan ke nilai. Jadi bisa jadi nilai YouTube kalian itu per kelompok pasti sama ya, tapi akan Ibu tambahkan dengan nilai desain, YouTube dan desain ya. Jadi misalnya gini ya, misalnya Siva, Yuniarti, sama Ardea itu satu kelompok. Nilainya Ibu kasih 90, tapi karena misalnya Ardea nilainya bagus untuk desainnya, misalnya ya desain mandirinya, maka kalau yang lain itu 90 misalnya nilainya, kalau Ardea itu menjadi 94 atau 93 gitu ya. Jadi Ibu tidak hanya melihat nilai kelompok, tetapi effort atau usaha individu juga Ibu lihat, ya kan, supaya adil. Jadi karena adanya nilai kelompok, ada nilai individu yang ditambahkan ke nilai kelompok gitu ya. Jadi di sini nanti 1, 2B ya, nanti ada KD 12C, 12C itu adalah nilai YouTube kalian, nilai video kalian, dan nilai individu dari desain pupuk organik cair, ya kan? Karena nggak semua orang mengumpulkan.
Jadi yang tidak mengumpulkan, ya nilainya berarti nilai tanpa adanya tambahan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan adil karena ada yang bertanya, Ibu kok tugasnya kelompok terus? Karena sebetulnya kita project itu lebih cenderung per kelompok, tetapi juga Ibu ingin memberikan apresiasi terhadap kalian yang memang mengerjakan tugas, put effort atau adanya upaya yang sangat baik gitu ya. Jadi walaupun nilainya kelompok akan ditambahkan dan akan beda. Makanya kayak misalnya ini kenapa ada yang nilainya 85, ada yang nilainya 86, terus ada yang nilainya satu kelompok kok beda-beda gitu. Pertama ada yang aktif. Nah, yang aktif pada saat hari itu Ibu hitung kayak misalnya kalau di kelas 10 AKL berapa ya? AKL 3 tuh ada yang sampai siapa sebentar ya? Ada yang sampai bedanya itu 6 karena masalah keaktifan. Ada yang aktif banget gitu ya, selalu bertanya dan lain-lain. Ibu kumpulin nilainya. Nah, Ibu kumpulkan nilainya sehingga nilainya jadi beda 6 poin gitu sama teman-temannya. Nah, gitu kira-kira ya. Terus misalnya yang hadir pada saat presentasi itu juga beda. Yang tidak hadir saat presentasi itu juga beda nilainya ya, tidak akan sama. Kenapa? Karena pada saat presentasi itu kan berarti mempresentasikan nilai kehadirannya Ibu, nilai juga ya, nilai mempresentasikan Ibu nilai. Kalau misalnya pada saat presentasi tidak hadir, terus juga tidak mempresentasikan, ya kan nggak bisa mempresentasikan karena tidak hadir, ya nilainya juga akan berbeda dengan temannya yang hadir dan presentasi, apalagi aktif gitu ya. Jadi setiap keaktifan atau upaya yang dilakukan oleh individu itu pasti Ibu akan lihat ya. Itu. Oke, sekarang mudah-mudahan itu sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Nah, Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, Bu. Ya, oke. Ibu kayaknya jangan pakai, bentar ya. Ibu akan tidak pakai virtual background dulu sebentar. Karena nggak kelihatan Ibu di sini. Oh, mana? Sebentar. Nah, Ibu sudah menanam sesuatu. Oke. Nah, ini bisa dilihat oleh kalian? Nih ya. Bisa, Ibu. Oke. Nah, Ibu sudah menanam ini. Jadi, ini yang akan kita lakukan 1 minggu ini ya. Oke, sebagai lanjutan dari kegiatan atau aktivitas proyek. Untuk bab 2 mungkin tidak akan ada proyek ya, tapi bab 1 ini full of project dan memang karena IPAS ini based on project, itu 60% harus based on project atau kita pengerjaannya memang proyek gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir, aduh kok banyak banget ya IPAS yang harus dikerjakan. Yang pertama IPAS itu 6 JP. 6 JP itu kebayang kalau misalnya kita di sekolah 45 menit dikali 6 ya. Berarti berapa menit tuh? 45 menit dikali 6. 90, 180. Wow. 270. 270 menit itu setara dengan hampir 4 jam. 4 jamnya bukan 1 jam pelajaran, 4 jam dari jam 7 sampai jam 11. Nah, jadi kebayang pelajaran IPAS itu sangat lama ya sebetulnya kalau kita belajar di sekolah. Kalau kita belajar yang 1 JP-nya 45 menit seperti biasa di sebelum masa pandemik gitu. Jadi mohon kalian memahami kenapa pelajaran IPAS itu kok project gitu ya, memang harus project. Kalau misalnya tidak project, berarti Ibu yang dan guru-guru IPAS itu keliru ya. Oke, nah semuanya bisa dilihat ya, tadi Ibu sudah membuat sesuatu nih yang akan kita lakukan. Oke, ini adalah pertemuan 9, jadi kita akan lanjut ke kompetensi yang selanjutnya, ya tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mengaplikasikan pupuk organik cair kepada tanaman. Ya, nah, oke.
Ini masih sama ya, tantangan dan lain-lain, tapi Ibu sudah sediakan nah, ini ya. Ya, LKPD yang baru ya untuk kalian. Nah, LKPD yang baru itu seperti apa? Ini sangat simpel, LKPD yang baru. Dan Ibu perlu tahu ini POC dan POC-nya disimpan di siapa ya. Oke, yang pertama adalah siapkan 3 buah botol air mineral 150 ml dan lubangi dengan menggunakan cutter atau gunting. Kemudian tambahkan tanah secukupnya ya. Contohnya adalah gambarnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalian nanti akan siapkan 3 buah botol air mineral 1500 ml yang gede, lubangi dengan menggunakan cutter atau gunting ya. Seperti ini, jadi dibuka nih sedikit gitu ya, bagian atasnya. Lalu ditambahkan tanah secukupnya. Nah, tanahnya harus sama ya, tanahnya harus sama. Lalu setelah ini beres ya, setelah kalian buat botol mineral, lalu dibuka bagian atasnya ditambahkan dengan tanah. Oke, lalu di wadah yang berbeda, seperti yang Ibu lihatkan tadi, ini semaikan kacang hijau untuk toge ya, atau sebenarnya gampang banget, nggak perlu sampai sini, Ibu hanya menggambarkan aja. Tetapi kalian misalnya ambil cangkir ya, lalu simpan atau tuangkan air minum ya. Terus air minum tersebut rendam kacang hijau selama 1 hari ya. Rendam kacang hijau selama 1 hari. Karena kacang hijau yang di warung-warung itu kan kacang hijau yang belum ada kecambahnya gitu ya. Masih kering. Jadi harus direndam dulu. Direndam dulu sehingga nanti akan menggembung. Dia akan terjadi proses kalau dalam biologi itu imbibisi ya. Jadi kacang hijau yang tadinya kecil, kering, itu jadi gede gitu ya. Dan jadi bagus, jadi kayak ada tanda-tanda kehidupan nantinya ya. Nah, setelah itu kalian dokumentasikan di foto. Di fotonya seperti ini. Nah, Ibu udah ada. Nah, karena Ibu melakukan sendiri ya. Jadi sekali lagi kalian beli kacang hijau seperti ini, Ibu beli 500 perak di warung. Terus udah gitu kalian masukkan ke gelas atau cangkir yang diisi air. Terus rendam selama 1 hari ya. Terus amati proses apa yang terjadi, oke? Nah, setelah itu kalian foto ya, setelah 1 hari dibiarkan, kalian foto yang ada di cangkir tersebut tuh kayak gimana. Itu amazing. Kalian mungkin banyak sudah melihat sesuatu, Ibu yakin, tetapi ada beberapa hal yang kita tuh sebenarnya kayak baru tahu gitu ya. Oh, ternyata kayak gini. Nah, ini harus jadi sesuatu hal yang oh ternyata seperti ini gitu. Mungkin ada yang baru nyampe ke aha gitu ya, atau misalnya oh gitu ya, pada saat nanti udah melakukan. Nah, setelah itu pindahkan kacang hijau yang ada di gelas tadi yang sudah ditaruh selama 1 hari ke dalam pot botol plastik yang sudah disediakan, yang 3 biji itu, yang 3 buah pot plastik itu ya, yang ditaruhin tanah tadi. Berilah identitas. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Yang satu misalnya nih pot botol plastik 1, yang satu pot botol plastik 2, yang satu pot botol plastik 3. Ya, dikasih nama, dikasih diselotip gitu ya. Diselotip ini atau pakai marker, pakai spidol yang permanen. Pot botol apa aja lah, pokoknya yang penting bisa kelihatan aja ya. Jangan sampai harus beli pot botol plastik 1, pot botol plastik 2, pot botol plastik 3. Nah, setelah itu nanti kalian semaikan si kacang hijau yang sudah mungkin muncul dikit banget gitu ya. Si kecambahnya mungkin hanya sedikit banget gitu ya. Jangan sampai udah panjang, karena kalau udah panjang dia nggak bisa masuk tanah, nanti akan mati. Keluar sedikit mungkin keluar dikit banget gitu, kayak nongol dikit gitu ya. Nah, itu kalian tanam di tanah. Biarin aja tergeletak ya, karena dia akan menemukan jalannya sendiri, oke?
Itu akan amazing. Nah, terus setelah itu, tiap hari jam 9 dan jam 4, kalian semprotkan atau kalian siram. Ada 3 perlakuan. Yang pertama disiram dengan air, yang kedua disiram dengan POC, dan yang ketiga disiram dengan air cuka. Ya, karena kan ada 3 pot nih. Yang satu disiram sama air, yang satu disiram sama POC, dan yang satu lagi disiram sama air cuka. Nah, setiap hari amati seperti apa di foto ya, di foto. Jadi ada satu hari ada 3 foto. Yang pertama foto pot yang disiram sama air, yang kedua foto pot yang disiram sama air POC, dan yang ketiga foto pot yang disiram sama air cuka ya. Lalu hari kedua juga sama sampai hari kelima nih. Hari kelima. Wow, amazing ya. Oke, sampai hari kelima. Nah, baru analisis kenapa hasilnya dari penyiraman tersebut menunjukkan gejala yang berbeda. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menganalisis gini, mungkin ya kalau POC-nya berhasil, in case kalau POC-nya berhasil, itu yang disiram pakai POC akan lebih bagus dibandingkan dengan hanya yang disiram dengan air atau malah air cuka. Mungkin disiram sama air cuka mah justru malah mati. Ya. Tapi Ibu nanti akan menambahkan di sini cukanya cuka berapa persen. Karena kalau 90% mah udah langsung besoknya mati gitu ya. Jangan sampai 90%. Karena nggak rame ya, masa langsung mati gitu kan, kasihan juga. Jadi misalnya cukanya cuka 10% gitu ya. Lalu POC dan air. Nah, dianalisis nanti, tapi jangan diada-ada karena foto itu akan berpengaruh ya. Makanya yang namanya dalam proyek itu dokumentasi adalah penting banget karena menunjukkan memang realitas dan fakta yang terjadi pada saat kalian melakukan proyek itu seperti apa. Jadi apa adanya aja. Kalau misalnya hasilnya jelek, kalau misalnya ternyata yang pakai cuka tuh lebih bagus, gitu ya. Kok bisa yang pakai cuka lebih bagus? Kayaknya emang nggak mungkin. Mungkin yang air lebih bagus itu memungkinkan. Berarti POC-nya gagal. Tapi tidak ada kata gagal sebetulnya dalam proyek, karena yang paling betul itu adalah kita ketika menjadi seorang researcher, ketika menjadi seorang ilmuwan, kita memberikan data atau fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jadi tidak ada rekayasa. Dan kalian taruh itu dianalisis dan foto-fotonya diperlihatkan. Itu akan jauh lebih Ibu apresiasi. Kalian buat laporan yang bagus, gitu ya. Buat laporan yang bagus itu apa? Ya ada dokumentasinya lengkap, lalu analisisnya juga komprehensif ya. Kalian tahu POC kenapa jauh lebih bagus karena di dalam POC itu ternyata ada mikronutrien ya. Terus saya membuatnya misalnya dari kulit pisang, dari cangkang telur. Nah, dari kulit pisang dan cangkang telur itu mengandung ini dan ini yang memang sangat berkhasiat untuk pertumbuhan akar dan daun tanaman gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi ini ini sebetulnya the last part ya. Jadi bagian terakhir dari proyek IPAS ya. Kenapa? Karena kita harus tahu kalian bikin POC itu kira-kira manjur atau enggak. Kalian cuma bikin aja POC. Kalau enggak sampai diaplikasikan ke tanaman, kita nggak tahu ini tuh sebenarnya works atau enggak gitu ya. Makanya ini penting banget. Walaupun Bu kok harus kerja lagi, no worries, yang ini tidak perlu kerja kelompok ya. Cukup orang yang dititipkan POC saja yang membuat ini. Nanti laporannya baru laporan kelompok semuanya kerja. Jadi yang lain justru bikin laporan. Yang bikin POC itu nggak perlu bikin laporan. Jadi misalnya gini ya, ada Sipa, Ardea, Yuniarti ini sama Ibu berempat. Ibu bikin nih di rumah. Ibu tuh nggak ada tuntutan untuk bikin laporan, ya, cuman foto aja harus karena kan saya ya di rumah saya, jadi nggak mungkin diambil foto sama Sipa. Saya ngambil foto, submit atau kasih sama kelompok saya nih Sipa, Ardea sama Yuniarti. Nah nanti mereka yang bikin laporan, gitu. Karena Ibu sudah melakukan part Ibu untuk bikin ini gitu ya, bikin ini dan itu gitu ya. Kalau ada biaya mungkin dibagi bareng-bareng, tapi saya rasa nggak ada ya biaya. Apa coba biaya? Paling kacang hijau beli misalnya 1 ons ya, Ibu mah 500 perak ya, dikasih lagi nggak jadi bayar. Terus botol aqua bekas yang 1.500 ml
itu juga kalian bisa dapat dari mana aja, dalam artian kayak itu jangan beli lah ya, intinya jangan beli. Lalu selanjutnya paling cuka yang beli. Kalau ada di rumah berarti nggak perlu beli, ya. Itu kira-kira. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Nah, nanti kalian laporkan lagi progresnya itu di Padlet, oke? Di Padlet Ibu akan berikan masukan-masukan lagi. Dan kalian juga nanti Ibu akan bukakan drive untuk mengumpulkan LKPD, ya, gitu. Jadi LKPD yang sudah jadi itu seperti apa? Dikumpulkan di drive seperti halnya desain pribadi kalian untuk pupuk organik cair. Jadi ini semuanya full project ya, dan mudah-mudahan sekali lagi Ibu tidak bermaksud memberatkan, tapi kalau Ibu tidak melakukan project ini pelanggaran berat banget gitu ya untuk guru IPAS, karena IPAS itu harus based on project ya. Nah, dan sebenarnya dari project ini kalian betul-betul akan sangat menikmati hasilnya. Hasilnya itu berupa kompetensi abad 21. Keterampilan abad 21 atau kompetensi abad 21 itu ada banyak. Ada critical thinking, ya, berpikir kritis. Lalu yang kedua ada creativity atau inovasi. Nah, itu juga ya. Lalu yang ketiga ada komunikasi, communication. Lalu yang keempat ada kolaborasi, collaboration. Semuanya itu telah kita lakukan. Ya, mau tidak mau, disadari atau tidak, sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah problem solving skill. Sadarkah kalian pada saat kalian mengerjakan tugas ini, problem solving skill kalian atau kemampuan untuk memecahkan masalah itu meningkat, ya. Itu kira-kira. Jadi punten begitu ya, kalau misalnya ini mungkin ada yang masih belum, kok IPAS banyak banget project bla bla bla. Sekali lagi Ibu bilang, IPAS itu memang harus project. Kalau misalnya Ibu nggak ngasih project sama kalian, pelanggaran berat ya. Beratnya juga berat banget gitu ya. Kenapa? Karena memang IPAS itu based on project dan kita selalu ditanya ya oleh ibu kepala sekolah, terus oleh kurikulum gitu ya, proyeknya seperti apa, lalu juga karena kita SMKPK ditanya juga gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak memberatkan, mudah-mudahan ini menyenangkan juga untuk kalian ya, belajar sesuatu hal yang baru, dan ketika ada yang baru, saya gini ya, kita tuh pasti udah kayak ngelihat toge tuh hampir setiap hari ketika kita makan bakso atau dan lain-lain. Tapi mungkin ada di antara kalian yang wow gitu ya, seperti itu. Wah, ternyata kalau misalnya kacang hijau dimasukin ke dalam air tuh akan terjadi proses imbibisi nih, kata Bu Dini gitu ya. Terus wah, ternyata nanti akan keluar perkecambahan. Wow, amazing gitu ya. Terus nanti pas jadi kecambah yang pokoknya baru keluar sedikit, setitik banget ya, setitik banget gitu ya, itu langsung dipindahin ke tanah. Oke, jangan sampai menunggu seperti ini dulu. Ini kenapa Ibu kasih tahu seperti ini, karena Ibu pengen tahu how amazing gitu ya, ini yang namanya kacang hijau tuh bisa seperti ini, padahal hanya ditumbuhkan di mana ini? Di mana ini? Di kapas. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Karena seperti biasa, kecuali kita ada presentasi, Ibu mah nggak akan terlalu banyak memberikan ceramah, karena pembelajaran kita itu bukan based on ceramah gitu ya, tradisional. Kita ini hanya penjelasan proyek kalian seperti apa. Jadi seperti biasa, kalau misalnya online meeting atau tatap maya, Ibu mah hanya 45 menit gitu. Sisanya nanti kalian aktivitas, kita yang aktivitas ya, dan lain-lain. Oke, any question? Silahkan. Sudah paham? Ibu stop share dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Ini kita masih ada waktu 6 menit. Kira-kira paham? Siapa yang belum paham nih? Oke, raise hand silahkan. Oke, Yulia tidak bisa masuk Zoom ya, nanti Ibu tulis. Yang lain gimana, paham atau tidak? Paham, Bu. Oke, kira-kira gimana? Bakal menyenangkan atau tidak nih? Bakal menyenangkan. Menyenangkan.
Ya, mudah-mudahan menyenangkan ya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, tolong kita bisa komunikasi di grup WhatsApp atau di Padlet. Nah, kenapa? Selain Ibu buat LKPD, Ibu juga buat Padlet. Padlet itu untuk sarana komunikasi. Jadi kalau sarana komunikasi yang umum, itu Ibu buat di WhatsApp group, karena kita kan tergabung dengan banyak WhatsApp group ya, dengan satu WhatsApp group kelas gitu ya. Tapi di sana mungkin tidak akan efektif. Kenapa? Karena banyak guru juga di sana ya. Dan kayak kalau saya pelajaran berarti di sini 4 jam pertama, terus nanti selanjutnya kan akan ada mata pelajaran yang lain. Nah, mata pelajaran yang lain itu kan pasti ada tugas juga gitu. Jadi ada tugas, ada informasi. Jadi Ibu sediakan Padlet supaya kalian bisa bertanya. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan, ada yang harus didiskusikan dan lain-lain, diskusikan lewat Padlet ya, karena Ibu pasti insya Allah akan reply setiap pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi Ibu cek aja, pasti Ibu reply, kecuali misalnya ada yang telat gitu ya untuk masukin ke Padlet, terus Ibu nggak kebuka, ya mungkin ya. Tapi as long as I know, Ibu selalu berusaha untuk menjawab Padlet kalian. Oke? Itu kira-kira. Tapi Ibu kalau misalnya ngasih informasi di WhatsApp juga jangan dicuekin ya. Jadi kayak Ibu pengen tahu yang udah baca tuh siapa aja gitu informasinya. Oke? Nah, di Padlet kalian bisa komunikasi, bisa diskusi. Nah, Ardea nih yang tadi nge-reply Ibu yang ini yang lain, wah ini pada kemana nih? Apakah WhatsApp saya dibaca atau enggak gitu kan? Ibu jadi bertanya-tanya ya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp dijawab aja kalian, tandanya berarti kalian udah baca. Kalau misalnya di Padlet untuk diskusi. Oke ya. Itu kira-kira ada pertanyaan dulu? Karena setelah ini Ibu akan share ke kalian. Yang pertama adalah LKPD, yang kedua nih ya, Ibu itu transparan banget masalah nilai. Kalau kalian mau tahu nilai, silahkan mangga ya. Kalau mau diperbaiki, oke, dengan syarat dan ketentuan tertentu, misalnya yang bisa diperbaiki, nggak tiba-tiba yang nggak bisa diperbaiki, nilai kelompok, terus kalian misalnya nggak presentasi, nggak datang, atau misalnya kinerjanya di dalam kelompok kurang, minta diperbaiki, udah nggak bisa. Kecuali kalau misalnya nilai pribadi, ya kayak kuis, Bu, saya pengen nilai kuis saya bertambah gitu, kemarin cuma dapat 60 nih, saya pengen dapat lebih dari 60, boleh. Tapi Ibu hanya memberikan kesempatan maksimal untuk yang remedial itu 80 poinnya. Nggak akan bisa lebih dari 80 ya. Kenapa? Karena kasihan dong kalau teman-temannya yang udah wah belajar gitu, terus one shot nilainya 100, tiba-tiba kalian juga bisa dapat nilai 100, itu jadi pembelajaran. Intinya masih bisa diperbaiki, yang nilainya kurang dari 60 misalnya, tapi nggak akan dapat nilai 100 poin, supaya kalian pada saat nanti ada kuis lagi itu lebih, wah saya harus belajar dulu gitu, seperti itu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini juga adil. Intinya adalah kita ada nilai kelompok, ada nilai individu, dan walaupun dilakukan secara per kelompok bukan berarti nilainya akan sama. Ya, kalian tidak presentasi atau misalnya kontribusi dalam tim kurang, atau misalnya tidak aktif, itu pasti akan berbeda dengan yang sebaliknya. Oke, jadi Ibu harapkan semua yang ada di sini bisa bekerja sama dengan baik. Kita pokoknya memang kerjasama di sini. Kalau saya itu hanya memberikan nilai tergantung dari effort kalian itu seperti apa. Jadi saya berusaha untuk menghargai. Yang memegang peranan nilai kalian bisa bagus atau enggak itu kalian sendiri gitu. Oke, itu ya kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Siva, nih ada Ardea, Yuniarti, Kania, Meisa, Hilda, sama Jacqueline kira-kira? Atau udah jelas? Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan share LKPD-nya sama kalian ya. Nanti silahkan, waktunya 1 minggu nih, karena memang jadi nanti Selasa depan, laporan itu udah beres. Dan kita akan presentasi. Setelah presentasi, nanti kita akan masuk ke modul selanjutnya. Oke, dan modul selanjutnya mah nggak akan ada project ya. Kita istirahat dulu. Ya, ada ini yang lain lah, pokoknya skenario pembelajaran yang lain yang menyenangkan, tapi tidak akan diarahkan ke project seperti ini gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas Tidak ada, semuanya? Bu. Oke, kalau Sudah sudah jelas. jelas, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi, insya Allah ya, minggu depan.